Pernah nggak sih kepikiran kenapa sebuah toko dibangun di situ dan bukan di tempat lain? Nah, hari ini kita bakal bongkar permainan strategis yang taruhannya gede banget. Gimana caranya sebuah bisnis milih lokasi yang sempurna? Ini bukan soal hoki-hokian loh, tapi teka-teki super rumit yang bisa jadi penentu hidup mati sebuah perusahaan. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pasti sering banget muncul di kepala kita semua. Coba deh perhatiin, kenapa Alfamart sama Indomaret itu kayak jodoh ya, nempel terus sebelahan di mana-mana. Ini tuh kebetulan aja atau jangan-jangan ada strategi rahasia di baliknya? Jawabannya jelas bukan kebetulan. Ini tuh strategi yang disengaja. Namanya clustering. Nah, ini dia inti dari teka-teki yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Aneh kan? Pesaing kok malah deket-deketan? Ternyata tujuannya justru buat narik lebih banyak pelanggan. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Kita coba pahami dulu, kenapa sih lokasi itu jadi teka-teki yang penting banget buat dipecahin sama semua bisnis? Gini, poin utamanya tuh, sekali sebuah perusahaan milih lokasi, itu komitmen jangka panjang. Susah buat pindah. Keputusan ini langsung ngaruh ke semuanya, dari biaya sewa, pajak, sampai ongkos kirim. Salah pilih lokasi, wah itu bisa artinya rugi gede bertahun-tahun ke depan. Nah, sebelum kita pecahin teka-tekinya, kita harus paham dulu papan permainannya. Yuk kita lihat gambaran besarnya. Faktor-faktor apa aja sih yang jadi pertimbangan di balik setiap keputusan lokasi? Ini nih faktor-faktor makro yang jadi pondasinya. Jadi, sebelum mikirin yang lain-lain, perusahaan itu harus analisis dulu, ekonominya stabil nggak? Politik dan hukumnya gimana? Terus, infrastrukturnya kayak jalan raya sama pelabuhan bagus apa nggak? Anggap aja ini saringan pertama buat milih lokasi. Dan ternyata, nggak semua bisnis mainnya sama loh. Coba bayangin pabrik. Fokus mereka itu neken biaya. Jadi mereka bakal cari lokasi yang dekat sama pemasok atau jalur pengiriman. Nah, beda banget sama bisnis jasa, kayak kafe atau bank. Tujuan mereka itu maksimalin pendapatan. Jadi yang paling penting buat mereka ya deket sama pelanggan. Beda banget kan tujuannya? Oke, nah ini bagian serunya. Kita bakal intip toolkit para pengambil keputusan. Ini bukan soal matematika ngebosenin ya, tapi ini alat-alat rahasia yang dipakai para ahli strategi buat menang. Yuk, kita bedah satu-satu. Alat yang pertama namanya metode peringkat faktor. Bayangin aja kita lagi bikin rapor buat setiap calon lokasi. Kita tentuin dulu nih faktor apa yang paling penting. Misalnya, biaya tenaga kerja. Nah, faktor ini kita kasih bobot yang lebih tinggi. Terus, setiap lokasi kita kasih nilai buat semua faktor itu. Baru deh dihitung skor akhirnya. Contohnya gini, lihat deh di tabel ini. Kedekatan pasar bobotnya paling tinggi, 0,5. Lokasi A emang menang di biaya tenaga kerja, skornya 80. Tapi lokasi B unggul jauh di faktor yang paling penting, skornya 90. Pas dihitung totalnya, lokasi B yang menang. Ini bukti kalau yang paling murah itu belum tentu yang terbaik. Simple, tapi nampol banget kan metodenya? Alat kedua, analisis titik impas atau break even. Tujuannya simple banget, cari pilihan paling hemat. Mirip kayak kita milih antara dua lokasi. Lokasi A biaya tetapnya murah, tapi biaya per unitnya mahal. Lokasi B sebaliknya. Nah, analisis ini bantu kita cari tahu di volume produksi berapa lokasi A jadi lebih murah dari B, dan sebaliknya. Lanjut ke alat ketiga, metode pusat gravitasi. Ini keren banget. Bayangin kamu sama teman-teman mau ketemuan. Rumah kalian kan beda-beda lokasinya. Pasti cari titik tengah yang paling pas buat semua kan? Nah, metode ini persis kayak gitu, tapi buat bisnis. Dia ngitung lokasi gudang yang paling efisien, biar total ongkos kirim ke semua cabang jadi seminimal mungkin. Jadi, pakai metode pusat gravitasi tadi, para ahli strategi mulai deh ngitung. Dan mereka dapat potongan pertama dari teka-tekinya. Berdasarkan data peta dan pengiriman, koordinat X yang paling optimal itu ada di 35,4. Dan potongan puzzle keduanya adalah koordinat Y di 59,9. Nah, kalau dua angka ini digabungin, kita dapat satu titik yang presisi banget di peta. Itulah lokasi paling efisien secara matematis buat bangun pusat distribusi. Tepat sasaran. Tapi tunggu dulu. Bisnis itu kan nggak cuma dijalankan pakai kalkulator. Angka-angka tadi itu baru setengah dari cerita. Sekarang, kita geser sedikit buat lihat gimana faktor manusia nambahin lapisan kerumitan yang juga penting banget dalam keputusan ini. Nah, ini teka-teki yang menarik banget. Misal, ada lokasi yang upahnya rendah banget.
Kelihatannya bagus kan di atas kertas, tapi gimana kalau produktivitas pekerjanya juga rendah? Nah, kadang-kadang bayar upah lebih mahal itu malah lebih hemat kalau pekerjanya jauh lebih terampil dan efisien. Jadi fokusnya itu bukan lagi di biaya per jam, tapi biaya per unit yang dihasilin. Selain soal produktivitas, ada banyak banget faktor non-angka lainnya. Misalnya, budaya kerja di sana cocok nggak? Peraturan daerahnya ribet nggak? Dan yang paling penting, masyarakat sekitar welcome nggak sama bisnis kita? Atau malah bakal nolak? Kalau sampai ngabaikan elemen-elemen manusia ini, wah, itu resep pasti buat gagal. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan ini mungkin pertanyaan yang dari tadi ada di pikiran kita semua. Di zaman internet dan e-commerce gini, emangnya lokasi fisik masih sepenting itu? Ini pertanyaan yang relevan banget kan? Logikanya kalau kita bisa jualan ke seluruh dunia cuma dari laptop, ngapain pusing-pusing mikirin lokasi kantor atau gudang? Jawabannya adalah tentu saja masih penting banget. Bisnis e-commerce emang nggak punya toko fisik, tapi mereka butuh gudang. Nah, lokasi gudang inilah yang nentuin seberapa cepat dan murah barang bisa sampai ke tangan kita. Di zaman serba instan yang nuntut pengiriman di hari yang sama, lokasi gudang itu jadi kunci segalanya. Dan inilah senjata pamungkas di era modern, Geographic Information System, atau disingkat GIS. Coba bayangin, ini tuh kayak alat super canggih yang bisa ngubah tumpukan data pendapatan penduduk, lokasi pesaing, arus lalu lintas, jadi satu peta visual yang interaktif. Pakai GIS, perusahaan bisa lihat pola dan peluang yang nggak mungkin kelihatan kalau cuma lihat tabel Excel biasa. Jadi, setelah semua pembahasan ini, harapannya cara kita melihat dunia sedikit berubah. Lain kali kalau Anda lagi jalan-jalan terus lihat ruko kosong dengan papan disewakan, Anda nggak akan lagi cuma lihat bangunan kosong. Anda bakal lihat sebuah papan catur strategis. Dan di kepala Anda bakal muncul pertanyaan, kira-kira bisnis apa ya yang bakal menangin lokasi ini? Dan kenapa?